Oke, berikut ini Bu Petri coba rekam untuk mengajarkan dalam menjawab post test untuk modul 1 materi kurikulum merdeka. Pada soal berikut ini, di nomor 1 berikut adalah salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah. Nanti pilih aja jawabannya yang C, mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Next, di soal nomor 2, apa definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya itu yang B ya, manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Itu ya jawabannya Bu Petri ajarkan. Lanjutnya soal berikutnya, soal nomor 3, pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Jadi kalau hakikat pendidikan itu kita akan memperbaiki perilaku dari murid kita, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di nomor 4, berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka, kecuali berarti yang salah dari 4 ini, yang salah itu menambah kapasitas diri sebagai pendidik, karena itu kan positif bukan negatif ya. Berikutnya, next, untuk soal nomor 5, kalau pertanyaannya sebagai guru, apa saja pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh murid? Nanti pilih jawabannya yang A, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter. Oke, next. Untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menyamakannya seperti, artinya kalau kita mendidik anak sama halnya dengan mendidik masyarakat ya. Itu jawabannya. Next, murid-murid kita saat ini adalah generasi digital natif, fasih berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Apa yang dimaksud generasi digital natif? Nah, jawabannya itu yang C, generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, kalau ada pertanyaan, dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan memimpin masyarakat di masa depan? Itu kan ada opsinya kesenian, kebudayaan, adat istiadat, atau keterampilan. Nah, yang paling tepat itu yang dibentuk oleh guru itu adalah kebudayaan. Kita membentuk kebudayaan gitu, dan misalnya jawabannya B. Selanjutnya, kalau ada soal ini, untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru? Karena zaman itu terus berubah, maka kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi harus adaptif. Arti adaptif itu mampu beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Itu jawabannya C. Untuk soal terakhir di modul 1, jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka ia perlu melakukan hal-hal berikut ini. Kecuali, berarti yang bukan kan? Yang bukan ini yang menjadi empati, yang memiliki empati. Yang bukan itu, kecuali itu yang bukan, memastikan murid selalu sukses. Ini kan positif. Kalau yang lain itu negatif ya. Jadi jawabannya A, memastikan murid selalu sukses dalam proses belajarnya. Itu ya kecuali ya. Setelah selesai semua 10 soal, boleh cek ulang jawaban, diklik, udah diisi ya. C B A B A B C B C A. Coba kita kumpulkan. Nah, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti mari pelajari modul pelatihan yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Ini baru modul 1, post testnya kita selesai untuk Merdeka Belajar. Misalnya kita mau lanjut ke modul 2, pelajari materinya, ikuti, belajar dulu, mendidik, tonton videonya sampai selesai. Setelah nonton,
latihan pemahaman terus, ini bertahap, kita latihan mandiri Bapak Ibu ya. Setelah selesai nanti baru di ujung terakhir ini ada refleksi, nanti ada post test lagi. Ini setiap bagian ini ada post test semua ini. Kalau semua sudah selesai post test, jangan dianggap udah selesai pelatihan, masih ada yang harus penting itu, yaitu aksi nyata. Nih, aksi nyatanya itu bisa diklik kalau semua pelatihan dari nomor 1 sampai nomor 5 Merdeka Belajar ini udah selesai. Apa sih topik Merdeka Belajar yang dipelajari itu? Ya, kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Kedua, pemahaman untuk fasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid, gitu ya Bapak Ibu guru semua. Jadi ini pelatihan mandiri. Nanti kalau udah selesai di akhir bulan Juli akan ada sertifikatnya bagi yang lulus evaluasi dari tim pelatihan mandiri. Jadi dinilai kinerja kita, bagaimana kita mengikuti pelatihan mandiri, bagaimana menyelesaikan post test, dan bagaimana bisa menyelesaikan aksi nyata, apakah benar-benar dibuat sendiri, apakah plagiasi, apa. Jadi usahakan benar-benar bekerja sendiri ya Bapak Ibu. Jadi pelatihan itu ilmunya kita dapat, manfaatnya dapat, jadi sertifikatnya insya Allah berkah. Demikian singkat sih, baru yang satu, nanti yang berikutnya ini udah flu berat. Terima kasih, salam pendidikan.